Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kanal Programmer Sehat bersama saya Jang Rahmat dan selamat datang di Jeda Ngoding edisi episode episode ketiga. Dan kali ini mungkin agak sedikit berbeda bahasanya. Saya mau bahas buku ya. Saya kebetulan baru beli buku, judulnya di sini Pecahkan ya. Di sini tertulis belajar stand up comedy pertama, belajar stand up comedy dari jok pertama hingga jok pertama. Ini ditulis oleh Panji Pragiwaksono dan Ulwan Fahri ya, di situ tertulis. Oke, mungkin pertama saya harus jelaskan dulu latar belakang kenapa saya beli buku ini dan kenapa harus harus bahas buku ini gitu ya. Oke, jadi mungkin ini cukup menarik ya latar belakangnya gini. Jadi saya itu kan kesehariannya ngajar ya istilahnya ngajar, baik itu dalam bentuk pelatihan atau dalam bentuk workshop gitu ya. Nah sebetulnya kalau ngajarnya online hampir nggak ada kendala gitu ya, masih aman lah ya gitu ya. Kalau masalahnya ketika ngajar offline ya, ketika ngajar offline, ketika kita udah langsung ketemu sama orang gitu ya, bertetapan sama orang, itu sebetulnya kalau kegiatannya workshop ya, kegiatan workshop tuh training pelatihan di mana lebih banyak praktek dibandingkan teorinya, itu biasanya masih aman juga gitu ya. Nah, kendala itu hadir ketika udah seminar. Seminar itu kan jadi biasanya saya cuma ngomong-ngomong aja di depan peserta yang itu biasanya banyak juga di situ, bisa ratusan atau mungkin ribuan orang mungkin gitu ya. Dan itu karena nggak ada praktek, saya cuma ngomong, itu terkadang sering terjadi anyep, sering terjadi sepi gitu ya. Dan itu untuk bagi saya pribadi sebagai pengajar itu cukup cukup berat gitu ya, cukup tertekan. Jadi kalau kalau saya pribadi bukan tipe yang suka asik sendiri kalau ngobrol di depan umum, tapi lebih ke kalau reaksi peserta atau reaksi penonton udah bengong gitu ya, udah mulai mulai nggak ya mulai itu juga berdampak ke saya gitu ya. Jadi kalau mereka udah mulai bosan, saya pun udah mulai deg-degan gitu ya. Ketika mereka bahkan kalau mereka melotot serius kayak gini dong, itu juga mulai 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 nggak enak gitu ya seperti itu. Nah akhirnya saya tuh mulai beberapa kali masukin beberapa candaan gitu ya di beberapa materi saya ketika seminar. Jadi ada banyak sih sebetulnya. Jadi ketika ngasih teori itu diselipin beberapa istilahnya joke gitu ya, istilahnya kayak komedi gitu ya di situ. Nah, masalahnya adalah terkadang si joke-nya itu atau si candaannya itu terkadang bisa diterima, terkadang enggak gitu ya. Salah satunya adalah saya biasanya kalau ngajar itu kan ada slide ya. Kalau ngisi seminar juga pasti harus pakai slide. Hampir nggak pernah saya tanpa slide. Jadi harus ada slide di situ. Nah, biasanya di pembahasan itu saya sebelum masuk ke teori yang lebih detail, itu biasanya saya ngasih portofolio gitu. Jadi apa aja yang sudah saya kerjakan gitu ya di selama saya apa namanya bikin proyek apapun pokoknya saya masukin di situ gitu ya. Nah, salah satunya itu saya sempat ngerjain proyek di KIC gitu ya di KIC. Nah itu saya tambahin salah satu candaan di situ ya. Saya tambahin komedi atau joke mungkin di sini tulisannya. Itu seperti ini joke-nya. Jadi saya bilang ya ini adalah salah satu portofolio saya. Saya sempat ngerjain proyek di salah satu perusahaan besar yang ada di KIC gitu ya. Dan saya ngerjain di perusahaan motor, tapi saya nggak bisa bilang karena privacy saya nggak bisa bilang ini perusahaan motor apa, pokoknya bukan yang rangkanya gampang patah. Nah, jadi saya bilang seperti itu. Nah, itu ada satu waktu di satu tempat itu eh, pecah, artinya banyak yang ketawa gitu ya dengan candaan tersebut karena mungkin relate gitu ya, kebetulan saat itu lagi booming juga. Tapi ada juga di tempat lain itu tuh anyep gitu ya. Nggak nggak apa ya istilahnya, nggak ada yang ketawa sama sekali. Mungkin mereka nggak tahu konteksnya apa gitu ya. Mereka juga mungkin nggak tahu kalau ada kasus motor rangkanya gampang patah dan lain sebagainya. Jadi eh, artinya mungkin berarti kan ada yang salah ya dengan walaupun mungkin satu dua kali berhasil, tapi mungkin di tempat yang berbeda juga mungkin nggak seberhasil itu gitu ya. Nah makanya saya putuskan untuk beli buku ini, buku Pecahkan ya di sini.
eh ini bagus sih bukunya. Saya belum belum baca sampai selesai, tapi ini bagus. Jadi kalau kita lihat kayak di dalamnya itu ini penuh penuh warna gitu ya. Enak juga jadi nggak bosan untuk kita baca. Ini saya beli 114 ya kalau nggak salah ya, sama ongkir nggak tahu berapa. Sekitar 100.000 lebih lah ya gitu ya. Saya beli di Tokopedia Comika Pecahkan gitu ya. Ini nggak bermaksud untuk promosi ya. Kebetulan saya butuh aja dan saya rasa juga semua guru ataupun dosen atau pengajar lainnya, eh, khususnya yang mungkin merasa dirinya kayak saya gitu. Saya kan kalau ngomong tuh suka anyep gitu ya, suka sepi gitu ya, suka suka bikin deg-degan sendiri gitu ya. Mungkin udah mulai harus masukin beberapa candaan ke ya ketika seminar ataupun ketika ngasih materi ke siswa gitu ya, seperti itu. Gitu. Dan ini enaknya bukunya sebetulnya dia itu ada kayak misalkan kita ada kasus apa gitu ya, dia dikasih tempat kita untuk nulis gitu. Nah, kayak gini. Jadi ada kotak kosong di sini yang kita bisa isi gitu ya. Jadi kita nggak cuman baca aja gitu ya, nggak cuman lihat teorinya, tapi ada latihannya gitu ya. Nah, ini yang menurut saya cukup penting ya di sebuah buku yang praktis seperti ini gitu ya. Ini kan buku praktis ya. Saya aja kalau bikin buku ataupun e-book yang praktis itu diusahakan ada latihannya gitu ya, supaya nanti eh, pembaca ataupun yang nyimak itu dia bisa bisa praktikum gitu ya, nggak cuman membaca bukunya aja seperti itu. Ya, kurang lebih itu mungkin. Ini belum belum bisa saya kasih review, cuman saya udah mulai baca buku seperti ini dan ini bukunya menurut saya bagus buat teman-teman yang dan saya juga belum hak ya, belum punya hak untuk merekomendasikan karena ini baru datang bukunya. Cuman saya pengen pengen bahas aja gitu ya. Nah, gitu, seperti itu. Ya semoga harapannya di kegiatan seminar berikutnya ataupun ada waktu ngajar khususnya yang offline ya. Kalau online terkadang online itu kan kebanyakan orang nggak buka ini ya, jarang-jarang ada yang buka, mungkin satu dua yang buka kamera, jadi saya juga nggak bisa lihat mereka ekspresinya seperti apa gitu ya. Tapi kalau offline gitu ya, kalau kita ketemu langsung ikut webinar, kita ngisi webinar itu langsung bisa melihat tatapan mereka gitu ya. Kalau mereka bosan itu ya langsung kelihatan gitu ya. Kalau mereka bersemangat senang gitu ya, itu juga kelihatan seperti itu. Ya, kurang lebih seperti itu, mungkin tidak terlalu banyak yang mau saya bahas dan agak lain dengan di episode berikut sebelumnya gitu ya. Kalau yang sebelumnya lebih banyak bahasan tentang tips ya, tentang ada yang tentang copy paste segala macam. Kalau untuk episode ini mungkin agak lebih panjang tapi bahasanya cuman ini aja. Saya cuma mau ngasih tahu kalau saya beli buku ini. Kemudian saya rasa buku ini penting untuk saya pribadi dan mungkin rekan-rekan juga yang mengalami kasus yang sama gitu ya, ya bisa mulai beli buku-buku seperti ini. Oke, sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.